Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 15. Dengan tema kita hari ini yang kita renungkan adalah mengenal diri. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan konteks daripada surat Timotius, ini adalah konteks daripada surat pastoralnya Paulus. Dan kita akan melihat satu perubahan secara global tentang kehidupan seseorang yang bernama Paulus. Saudara, kita bisa melihat, menurut para ahli, diperkirakan tahun 30 sampai tahun 35 itu adalah pertobatan Paulus. Lalu kemudian surat Timotius ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 65 setelah kematian Tuhan Yesus, after that. Kemudian ada sekitar jarak 30 tahun antara Paulus bertobat dan Paulus sampai bisa menuliskan surat Timotius ini. Boleh dibilang selama hampir pelayanan Paulus selama 30 tahun, maka menjelang akhir pelayanannya, boleh dibilang seperti itu, Paulus itu menuliskan surat-surat pastoral, termasuk salah satunya adalah 1 dan 2 Timotius. Jadi ada rentan jarak 30 tahun dalam pelayanan Paulus, baru kemudian dia menuliskan surat-surat pastoral. Saudara, kita akan melihat bagaimana sepanjang rentan hampir 30 tahun Paulus melayani, maka kita akan melihat bagaimana dia mengenal dirinya di dalam Kristus dan di dalam anugerah Tuhan. Kita bisa melihat di 1 Korintus 15 ayat 39, itu dia menyebut dirinya adalah rasul. Itu sekitar tahun 56-57 surat ini ditulis. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian, Efesus 3 ayat 8, dia menyebut dirinya sebagai orang kudus. Tahun 60 begitu ya, jadi sekitar 4-5 tahun kemudian. Lalu kemudian tahun 65, sekitar 5 tahun kemudian, Paulus menyebut dirinya, akulah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Jadi saudara sekalian, Paulus memahami dirinya di dalam Kristus itu semakin sungsang. Bukan dia semakin hebat, tetapi dia semakin rendah. Saudara, ini yang menjadi kehebatan seorang rasul yang bernama Paulus. Ketika dia memahami dirinya di dalam Kristus, di dalam anugerah Tuhan, maka dia adalah orang yang paling berdosa di antara yang berdosa. Mengenal diri di dalam Tuhan menjadikan hidup Paulus tidak berarti di mata Tuhan, tanpa anugerah dan juga kematian Kristus di atas kayu salib. Saudara, bagaimana dengan pengenalan diri kita di hadapan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kematian dan kebangkitan Kristus? Banyak orang Kristen yang hanya sekedar lewat saja. Anugerah Tuhan, keselamatan yang kita terima itu sekedar lewat, adalah satu buah keharusan, sebuah yang sudah pasti dia akan dapatkan. Tetapi Paulus benar-benar sungguh-sungguh memahami anugerah Tuhan membuat dirinya semakin rendah, semakin nothing di hadapan Tuhan. Bukan semakin dirinya berbangga, bukan membuat dirinya semakin sombong rohani, tetapi semakin rendah hati. Demikian juga pertanyaan kita, apakah dari dulu sampai sekarang kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, tapi kita tidak mengalami perubahan? Siapa yang merasakan hal itu? Orang-orang di sekitar kita, orang rumah kita, teman-teman kita pelayanan di gereja. Sudah ikut Tuhan sekian tahun, sudah membaca firman Tuhan sekian tahun, tetapi hidup tidak mengalami perubahan. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan, menjadikan kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dan mengenal diri kita. Atau memang firman Tuhan itu hanyalah sekerat roti kering, saudara,
artinya nothing. Kita dengar, habis itu kita makan, habis itu sudah. Tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita. Saudara, di tengah pergumulan kita pada saat ini di mana sebagian besar gereja lockdown, kita tidak bisa mengakses ke gereja dan lain sebagainya. Justru disinilah kita harus semakin waspada, saudara. Semakin kita mengenal Kristus di saat seperti ini, kita punya banyak waktu luang. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, saudara, untuk semakin mengenal Kristus. Mengenal diri kita yang paling terbaik adalah di dalam Kristus. Ketika Paulus mengenal dirinya di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam anugerah Tuhan, maka dia semakin rendah hati. Ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.